Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video pembelajaran untuk mata kuliah pembelajaran matematika di SD. Untuk materi setelah UTS, saya akan fokus untuk mengenalkan perangkat pembelajaran matematika yang ada di SD ya. Jadi nanti ada tugas dan setelah materi saya jelaskan, nanti langsung saya berikan petunjuk untuk pengerjaan UAS karena untuk UASnya lumayan banyak, jadi saya berikan waktu yang jauh lebih banyak ya untuk pengerjaan UASnya. Nah, materi setelah UTS ini kita mulai dengan materi capaian pembelajaran mata pelajaran matematika ya. Jadi di kurikulum Merdeka ya, nah, ada sedikit perubahan memang di perangkat pembelajaran yang ada di sekolah seperti itu. Jadi di sini nanti ada capaian pembelajaran matematika dari fase A sampai fase F ya. Jadi artinya dari tingkat SD sampai SMA ya. Jadi perubahannya itu dalam bentuk kata-kata fase di sini. Jadi kita kenali dulu kalau untuk tingkat SD, untuk program PGSD itu dia ada di fase mana ya. Nah, jadi capaian pembelajaran itu apa ya? Jadi capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa pada setiap fase. Jadi itu adalah target yang harus dicapai siswa. Pemahaman atau kompetensi apa sih yang harus dicapai siswa dalam setiap fasenya seperti itu. Nah, jadi untuk siswa SD ya itu memang dimulai dari fase A sampai fase C ya, di mana nanti untuk fase-fase berikutnya itu berada di jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Untuk jenjang SD itu dia berada pada fase A sampai fase C. Di mana fase A itu merupakan fase capaian pembelajaran ya untuk kelas 1 sampai kelas 2 ya. Jadi untuk fase B kelas 3 sampai kelas 4 dan fase C itu kelas 5 sampai kelas 6 seperti itu. Jadi untuk SD ada 3 fase ya, ada 3 fase. Jadi nanti kita fokusnya ke situ. Nah, fase-fase ini jadi capaian pembelajaran itu menjadi acuan untuk pembelajaran intrakurikuler ya. Jadi untuk pembelajaran yang ada di kelas. Nah, capaian pembelajaran itu adalah hal dasar ya, hal dasar atau hal umum dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa nantinya. Nah, kemudian di sini capaian pembelajaran itu dirancang dan ditetapkan dengan berpijak pada aturan ya. Jadi ada aturannya. Capaian pembelajaran ini disusun berdasarkan standar nasional pendidikan, terutama pada bagian standar isi ya, standar isi. Kemudian di sini nanti, dalam penetapan capaian pembelajaran ya, nanti di sini akan dikembangkan lagi dengan lebih spesifik ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, capaian pembelajaran itu adalah hal dasar atau kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap fase. Nah, nanti di capaian pembelajaran itu dikembangkan lagi oleh guru mata pelajarannya ya. Kemudian nah ini ada siklusnya ya. Jadi dari capaian pembelajaran nanti kita rumuskan dulu apa tujuan pembelajarannya ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu ya, kita akan menyusun alur pembelajarannya ya dengan menggunakan perangkat pembelajaran. Nah, nanti baru kita merancang pembelajaran dan bagaimana penilaian yang akan kita lakukan. Jadi di fase ketiga dan fase keempat itu nanti fokusnya lebih kepada masing-masing guru pembelajaran yang mengembangkannya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita akan mengenal apa saja fase-fasenya. Nah, jadi di sini kita kenal dulu bagaimana pendekatan matematika dalam pembelajaran di sekolah ya. Jadi mata pelajaran matematika itu lebih kepada bagaimana kita membekali siswa tentang cara berpikir, bernalar, kemudian berlogika ya. Jadi nanti ini akan terbentuk sebuah alur ya, sebuah alur konsep atau sebuah alur pemikiran di mana nanti siswa itu diharapkan dapat menemukan solusi dari
alur tersebut gitu. Jadi bagaimana penerapan matematika di kehidupan sehari-hari siswa nantinya. Nah, di sini ada tujuan mata pelajaran matematika ya. Yang pertama itu pasti saja siswa diharapkan itu dapat memahami materi pembelajarannya, kemudian mengaplikasikannya secara tidak langsung maupun secara langsung di kehidupannya sehari-hari. Kemudian nanti di sini diharapkan ya, dengan mempelajari matematika, nalar siswa juga bisa digunakan dengan baik. Kemudian siswa dapat merumuskan pemecahan masalah ya, kalau mereka diberikan sebuah persoalan, mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian di sini tentu saja matematika itu identik dengan simbol-simbolnya ya, simbol-simbol matematika. Nah, siswa diharapkan dapat paham, dapat tahu artinya dan dapat mengkomunikasikan simbol-simbol tersebut. Kemudian di sini ya, untuk pelajaran matematika, kenapa tingkat dasar itu sangat penting ya? Karena materi matematika itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi memang dasar materinya itu berada di tingkat SD. Jadi saya harapkan kita sebagai calon pendidik, kita sebagai pendidik dapat memberikan materi yang benar kepada siswa. Jangan sampai ada miskomunikasi seperti itu, karena krusial sekali ya materi SD, materi matematika di SD. Jangan sampai siswa miskonsepsi ya, sudah bertahun-tahun di SD seperti itu, kemudian miskonsepsi nanti untuk materi-materi di tingkat SMP dan SMA atau bahkan perguruan tinggi seperti itu. Jadi akibatnya akan sangat fatal ya. Kemudian diharapkan siswa bisa mengambil sikap atau punya sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan seperti itu. Karena memang tanpa kita sadari juga memang materi matematika tidak terlepas dari kehidupan siswa dan kehidupan kita bahkan ya, seperti itu. Nah, di sini ada karakteristik mata pelajaran matematika ya di sini. Jadi nanti karakteristik ini merupakan kajian-kajian apa saja yang akan dipelajari oleh siswa ya di mata pelajaran matematika. Ada bilangan, kemudian ada aljabar ya, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang. Nah, kemudian untuk tingkat SMA itu, khususnya SMA itu ada kalkulus ya. Jadi untuk SD itu sampai analisis data ya. Analisis data peluangnya belum masuk. Peluang nanti itu di tingkat SMP ya. Nah, kemudian di sini saya jelaskan dulu ya capaian pembelajaran setiap fase. Jadi yang pertama fase A ya. Fase A itu untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 ya. Nah, di fase A ini siswa diharapkan dapat menunjukkan pemahamannya ya terkait apa? Terkait dengan intuisi bilangan ya, bilangan cacah sampai 100 ya. Jadi siswa diharapkan dapat mengenal bilangan 1 sampai 100. Termasuk juga menyusunnya ya. Menyusunnya itu artinya siswa bisa membedakan mana bilangan yang lebih tinggi atau lebih banyak dengan bilangan yang lebih kecil atau lebih sedikit. Kemudian siswa juga dapat menguraikan bilangan tersebut dalam operasi bilangan seperti itu. Jadi di sini dalam menguraikan diharapkan siswa bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan ya pada bilangan cacah sampai 20 ya. Kemudian bisa memahami pecahan setengah dan seperempat ya. Jadi memang untuk pecahan juga sudah dikenalkan. Nanti siswa juga dapat mengenali kemudian meniru dan melanjutkan pola bukan bilangan. Kemudian nanti siswa akan dikenalkan dengan apa? Panjang, berat, waktu ya. Itu mulai dikenalkan. Baru perkenalan ya. Jadi masih materi awal karena tidak untuk tingkat SD kelas 1 dan kelas 2 memang harus dikenalkan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian ada bangun datar ya, siswa dikenalkan dengan bangun datar. Kemudian untuk fase B ya, ini fase kelas 3 dan kelas 4. Nah, ini materinya itu merupakan materi lanjutan dari materi matematika di fase A ya. Kalau tadi bilangan cacahnya cuma sampai 100, nah ini 10.000 ya. 10.000 kemudian operasinya itu sampai 1.000 seperti itu. Kemudian nanti ada juga materi baru ya terkait dengan kelipatan dan faktor ya. Kemudian nanti bagaimana mengurutkan pecahan ya. Pecahannya sudah mulai ada
perkembangan materi ya. Kalau tadi kita mengenalkan apa itu pecahan seperempat dan pecahan setengah. Nah, di sini siswa untuk kelas 3 dan kelas 4 sudah mulai dikenalkan bagaimana mengenali pecahan senilai seperti itu. Kemudian ada juga pecahan desimal dan pecahan persen ya. Nah, kemudian kalau tadi dikenalkan dengan panjang, berat, dan waktu, nah di sini siswa sudah bisa mengukurnya, ya, mengukur dengan satuan baku, ya, satuan baku. Terus ada juga hubungan antar satuan juga sudah mulai dikenali ke siswa SD kelas 3 dan kelas 4 seperti itu. Jadi memang tingkatannya itu merupakan tingkatan pada fase B ini merupakan perkembangan materi dari materi yang sudah didapat di fase A ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kemudian untuk kelas 3 dan kelas 4 siswa sudah dikenalkan juga dengan data pada statistik ya. Dimulai dikenalkan dari bentuk tabel, kemudian diagram ya, kemudian diagram batang. Nah, ini mulai dikenalkan. Karena nanti di fase selanjutnya ini juga ada perkembangan materi terkait dengan materi analisis data ya. Nah, ini fase C, fase terakhir untuk SD ya. Jadi fase C ini dikenakan untuk siswa kelas 5 dan kelas 6 ya. Jadi memang setelah dari fase tadi kan kita punya fase A ya. Jadi fase A itu dikembangkan lagi materinya ke dalam fase B ya. Ditambah materi baru. Kemudian dari fase B nanti materinya dikembangkan lagi di fase C ya. Kemudian ada materi baru juga di sini. Memang materi barunya itu tidak mutlak 100% baru, tapi merupakan pengembangan dari materi-materi pada fase-fase sebelumnya. Seperti itu. Misalnya saja di sini ada KPK, FPB ya, seperti itu. Kemudian di sini nanti siswa sudah bisa mengenali apa itu keliling dan luas, bangun datar. Dari yang awalnya di fase A itu cuma pengenalan ya. Pengenalan bangun datar, kemudian di fase B itu perbedaannya apa saja. Nah, di sini di fase C, siswa sudah bisa menghitung keliling dan luas, kemudian materi selanjutnya itu ya tadi dari data yang hanya mengenal diagram ya. Di sini siswa sudah bisa mengurutkan, membandingkan, dan menyajikan serta menganalisis data hasil pengukuran ya dalam tabel frekuensi seperti itu. Jadi memang ada materi baru dan materi yang dikembangkan dari fase-fase sebelumnya seperti itu. Itu adalah capaian pembelajaran untuk fase A sampai fase C. Nah, secara lebih ringkas nanti silahkan dibaca ini elemennya apa saja untuk materi bilangan ya. Untuk materi bilangan pada fase A, fase B, dan fase C, apa saja perbedaannya yang terdapat pada elemen pada fase-fase tersebut, apa saja perbedaannya. Silahkan nanti dibaca saja ini ya. Jadi memang materi untuk SD dari fase A sampai C itu ada bilangan ya, ada bilangan, kemudian ada aljabar ya. Aljabar, kemudian nanti ada pengukuran, geometrinya juga ada tadi terkait dengan bangun datar dan bangun ruang ya. Pengukuran tadi pengukuran panjang, berat, waktu itu juga termasuk pengukuran. Kemudian juga sudah ada materi analisis data dan peluang, walaupun ini materi dasar, tapi ini materi penting. Kenapa? Karena pada tingkat SMP dan SMA materi analisis data dan peluang ini akan dikembangkan secara lebih kompleks seperti itu. Jadi materi-materi di SD yang diperkenalkan ke siswa itu memang nanti di tingkat SMP dan SMA itu akan lebih kompleks materinya ya. Jadi itu tadi saya bilang kenapa materi matematika di SD itu sangat krusial, sangat penting. Karena itu tadi materinya berkaitan antara satu dan yang lain. Nah, jadi saya harapkan kalian nanti mahasiswa calon guru ataupun bahkan sudah menjadi guru jangan sampai salah dalam menyampaikan materi karena memang sangat fatal akibatnya ya untuk tingkat-tingkat selanjutnya seperti itu. Jadi memang nanti
Kalau untuk SD ya, kalau untuk SD untuk fase A, fase B dan fase C, keberlanjutannya nanti itu langsung ke fase D di tingkat SMP ya. Kalau fase E dan fase F itu nanti untuk tingkat SMA. Jadi memang keterkaitan langsungnya itu nanti ada di fase D. Untuk fase A, fase B dan fase C seperti itu. Oke, untuk materi capaian pembelajaran saya rasa cukup ya. Nanti untuk video selanjutnya akan saya bahas pengembangan perangkat pembelajaran baik secara kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka ya. Jadi lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.